Bayangkan satu skenario sederhana. Semua teknologi manusia masih ada. Semua bangunan tetap berdiri. Listrik masih menyala. Tapi air di bumi tiba-tiba menghilang. Dalam hitungan jam, bukan hanya manusia yang mati. Sel, bakteri, tumbuhan, hingga ekosistem runtuh total. Bukan karena kekurangan makanan atau oksigen, tetapi karena satu zat yang selama ini kita anggap remeh, yaitu air. Anehnya, ketika ilmuwan mencari kehidupan di luar angkasa, mereka tidak mencari manusia, hewan, atau tumbuhan. Mereka hanya mencari satu petunjuk, yaitu air. Seolah-olah tanpa air, kehidupan bahkan tidak layak untuk dipertimbangkan. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa hampir seluruh kehidupan yang kita kenal bergantung pada air? Apa yang membuat air begitu istimewa dibandingkan cairan lain di alam semesta? Apakah ini kebetulan kosmik, atau justru petunjuk bahwa kehidupan memang dirancang untuk hidup di dalam air? Pada video kali ini, kita akan membongkar peran air, bukan sebagai pelengkap kehidupan, tapi sebagai fondasi utamanya. Air terlihat sederhana, hanya terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Namun di balik kesederhanaannya, air memiliki sifat yang nyaris tidak dimiliki zat lain di alam semesta. Struktur molekul air bersifat polar. Atom oksigen bermuatan negatif, sementara 2 atom hidrogen bermuatan positif. Ketimpangan muatan inilah yang membuat air mampu menarik dan melarutkan berbagai zat kimia. Karena sifat ini, air dikenal sebagai pelarut universal. Hampir seluruh reaksi kimia yang menopang kehidupan, mulai dari metabolisme, pembentukan energi, hingga replikasi sel terjadi di dalam air. Tanpa medium ini, reaksi biologis akan melambat drastis atau bahkan berhenti total. Brian Glaser, seorang oceanografer dan astrobiolog, pernah menyatakan bahwa setiap kali ilmuwan menemukan air, baik itu di danau, laut dalam, maupun lingkungan ekstrim, mereka hampir selalu menemukan mikroorganisme yang berhasil beradaptasi untuk hidup di sana. Hal ini terjadi karena air memungkinkan nutrisi masuk ke dalam sel, sekaligus membawa limbah keluar melalui membran sel. Keunikan lain dari air adalah kemampuannya berada dalam 3 wujud, yaitu padat, cair, dan gas pada rentang suhu bumi. Ini menciptakan beragam habitat, dari samudera terdalam hingga lapisan es di kutub. Singkatnya, air bukan sekedar pendukung kehidupan, melainkan medium utama yang membuat kehidupan itu sendiri menjadi mungkin. Dalam biologi makhluk hidup, air bukan sekedar pengisi ruang, tetapi komponen struktural dan fungsional esensial. Sekitar 60-70% tubuh manusia tersusun dari air, dan jaringan seperti otak dan darah sangat bergantung pada fluida ini. Air bertindak sebagai media transportasi utama di dalam organisme. Dalam sistem sirkulasi hewan, darah yang sebagian besar berupa air membawa oksigen, glukosa, hormon, dan mineral ke seluruh tubuh. Pada tumbuhan, air membawa mineral dari akar ke daun melalui xilem. Selain transportasi, air berperan dalam pengaturan suhu tubuh, karena air memiliki kapasitas panas yang tinggi. Organisme dapat menjaga suhu internal stabil meskipun suhu lingkungan berubah-ubah. Proses seperti berkeringat pada manusia juga bergantung pada air untuk menurunkan suhu tubuh melalui pendinginan evaporatif. Tanpa air, reaksi enzimatik yang mempercepat proses metabolik tidak efisien. Tanpa air, produk limbah tidak dapat dibuang. Singkatnya, dalam tubuh kita, air adalah sistem sirkulasi hidup, bukan sekedar cairan biasa. Fakta bahwa semua organisme pertama kali muncul di air bukan kebetulan. Air menyediakan lingkungan stabil dan aman bagi molekul organik berinteraksi, bereplikasi, dan berevolusi. Banyak ilmuwan berpendapat bahwa lautan purba adalah kawah percobaan kehidupan pertama di bumi. Air memungkinkan kombinasi gula, asam amino, dan lipid untuk larut bersama. Hal ini meningkatkan kemungkinan terbentuknya reaksi kompleks yang diperlukan bagi replikasi molekul seperti RNA. Jika molekul ini tidak berada dalam medium yang mendukung, reaksi kimia akan sangat melambat atau tidak terjadi sama sekali.
Sebagaimana dikutip dalam kajian ilmiah yang menyatakan bahwa air berperan sebagai eliksir kehidupan. Ia merupakan pelarut universal yang memungkinkan sel menerima nutrisi dan mengeluarkan limbah. Hal ini menggambarkan peran sentral air dalam biokimia kehidupan. Selain itu, teori panspermia, meskipun kontroversial, mengusulkan bahwa air pada komet mungkin membawa prekursor organik ke bumi purba, memberikan bahan awal bagi kehidupan. Dengan kata lain, lautan bukan hanya tempat lahirnya kehidupan, tetapi panggung utama bagi percobaan kimia yang mengarah pada kehidupan. Ketika ilmuwan mencari kehidupan di luar bumi, strategi yang paling umum adalah follow the water atau ikuti air. Alasannya cukup sederhana. Semua bentuk kehidupan yang diketahui membutuhkan air cair untuk bisa hidup. Mars, Europa, dan Enceladus adalah target utama karena ada bukti kuat tentang air, baik di permukaan maupun di bawah permukaan esnya. Air bukan hanya penting untuk organisme individu, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan lingkungan global. Sistem air di bumi menjalankan banyak fungsi kritis, termasuk siklus nutrisi, iklim, dan habitat. Tanpa air bersih, tanaman tidak dapat melakukan fotosintesis. Tanpa fotosintesis, oksigen tidak akan tersedia dalam jumlah yang cukup. Air dalam tanah juga memengaruhi ketersediaan nutrisi seperti nitrogen dan fosfor, yang penting bagi pertumbuhan-tumbuhan. Selain itu, laut dan badan air lainnya menyerap dan redistribusi panas, mengatur suhu global, dan mencegah perubahan iklim ekstrim. Fenomena ini tidak hanya melindungi habitat akuatik, tapi juga menjaga habitat bagi kehidupan di seluruh planet. Air mengajarkan kita satu pelajaran penting. Kehidupan tidak selalu dibangun dari hal yang rumit, tetapi dari hal yang tepat. Ia tidak bernyawa, namun tampaknya tak ada yang bisa hidup. Dari sel terkecil hingga ekosistem terbesar, semuanya bergantung pada aliran air yang bekerja diam-diam, konsisten, dan setia pada fungsinya. Mungkin inilah ironi terbesar kehidupan, bahwa sumber utama keberadaan kita justru yang paling sering kita abaikan. Memahami air berarti memahami batas kehidupan itu sendiri, sekaligus tanggung jawab kita untuk menjaganya. Akhir kata dari saya, air tidak pernah hidup, tetapi tanpanya, kehidupan tidak pernah ada. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita sains berikutnya. Bye.